kita juga bisa memaklumi ya situasinya, karena memang harga-harga ekspor andalan kita kan masih andalannya ekspor non migas ya, di komoditas begitu, memang ada tren harga yang menurun. Jadi ya kita sudah bicarakan ini sejak tahun lalu warningnya bahwa situasi global ini juga ada tanda-tanda, misalnya Amerika kan economic growth-nya ternyata juga tidak sebaik yang kita bayangkan. Kemudian China sendiri juga mengalami situasi yang juga tidak kurang lebih sama lah begitu situasinya. Sementara ekspor kita kan utama yang terbesar adalah ke Amerika, kemudian ke China, ke India, kemudian ada beberapa negara Asia. Jadi kalau melihat tren menurun seperti ini, bersyukur masih kita sebetulnya ya, net ekspornya masih surplus. Berarti kita harus mulai bersiap untuk mengantisipasi ke depan kalau kita terus pada situasi yang harga komoditas turun. Hari ini contohnya saja bulan ini kan kita juga lihat harga batu bara turun sampai di harga US 160 per metrik ton ya, sementara bulan lalu masih di 200. Jadi mungkin kita perlu memitigasi kalau situasi ekspor terus mengalami penurunan yang tadi kontraksinya sebetulnya mantumannya agak cukup besar ya, 17,62%. Artinya kita harus mulai melihat ini bagaimana mengantisipasi ini dua ya, satu mencari pasar lain, yaitu juga tidak mudah karena kita perlu lakukan persiapan jauh hari. Atau kedua, kita mulai memitigasi apakah kita bisa melakukan pengolahan lebih lanjut dari industri-industri atau sektor-sektor tadi komoditas yang kita kirim itu untuk diolah lebih lanjut di domestik, sehingga ada value added di sana. Itu sementara komen saya Mbak, tapi saya tidak terlalu surprise begitu karena memang harga komoditasnya memang cenderung turun. Kita lihat juga sawit dan lain-lain juga cenderung turun. Situasi globalnya juga cenderung tidak sebaik yang diharapkan, sehingga double kita dihit di harga dan kita dihit di volume. Jadi nilainya turun karena volume dan harganya terkoreksi. Begitu, Mbak. Baik Bu Ani, tapi kalau menurut Bu Ani sendiri, tadi kan Bu Ani menyampaikan bahwa sebetulnya kita mungkin sudah saatnya untuk mencari pasar lain. Menurut Bu Ani, pasar mana yang cukup prospektif Bu Ani untuk bisa mendongkrak ekspor kita di bulan mendatang? Baik Mbak, sebetulnya kawasan-kawasan sebetulnya Eropa ini juga repot kita ya. Eropa kan juga mengalami situasi yang juga tidak lebih baik dari kita. Kawasan Asia kita masih bisa lihat. Misalnya dengan Malaysia dan Malaysia, Vietnam, kemudian ke Jepang dan lain sebagainya. Kemudian pasar-pasar Afrika. Tetapi Mbak, membangun pasar luar negeri itu kan kita perlu pelajari karakteristiknya. Mudah-mudahan ya, saya berharap Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mungkin sudah lakukan ini. Tetapi yang mungkin bisa kita lakukan pada saat sekarang ini, kita belum bicara impor sebetulnya ya Mbak, tapi kita mulai memitigasi import-import kita ini. Jadi kita coba lihat kembali list tuh. Ekspor kita apa sih? Kan masih non-migas, kemudian industri ekstraktif, kemudian komoditas. Sementara impor kita apa ini? Apakah ada yang bisa kita adjust? Kita alihkan dari ekspor menjadi domestic oriented. Kemudian kita lakukan pengolahannya di domestik, industrinya kita bangun, industri turunannya. Jadi agak lebih broad based begitu Mbak. Jadi supaya kita ini tidak selalu khawatir apabila ternyata ekspornya mulai melambat, tetapi kita punya domestic market yang bisa kita isi dengan tadi produk-produk ekspor. Itu mungkin yang paling utama. Sebetulnya saya akan lebih tertarik untuk bahas mengenai ekspor kita nih yang paling saya agak khawatir ya Mbak. Contoh ke Amerika tadi. Ekspor kita yang terbesar ke Amerika kan garment dan produk garment. Tekstil dan produk garment. Kemudian alas kaki. Kalau Mbak lihat datanya itu penurunannya masih surplus, penurunannya itu bisa sekitar 40%. Dan ini bukan sekedar bahwa ekspornya turun loh, tetapi implikasi di domestiknya adalah sektor-sektor ini yang labor intensif. Nah, sehingga kalau labor intensif itu terjadi gangguan di ekspor, maka proses produksi di domestik terganggu. Tenaga kerja mulai kan di layoff dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebetulnya mungkin menjadi cara kita membaca di dalam
detail dari data-data ekspor kita. Kita tidak lagi bicara mengenai, oh ekspor kita total sekian, tetapi coba kita mitigasi mana item-item yang mungkin bisa kita relokasi kepada pasar-pasar tertentu, pasar lain, atau mungkin bisa kita relokasi di domestic marketnya. Begitu kan, kita juga tahu ternyata ekspor impor kita dari China misalnya juga terkait dengan pakaian jadi, begitu ya. Tetapi kita ekspor, tetapi kita impor. Apakah tidak mungkin yang tadi ekspornya turun, kemudian kita relokasi menjadi penjualan domestik? Bagaimana menjaga ini? Mitigasi risikonya. Begitu Mbak.